dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, istighfar, nah tubat dan mengembalikan kezaliman jar para ulama. Itu yang pertama, adab syarat dan adab dalam berdoa. Yang kedua, hudurul qalbi, hadir hati. Ini adab batin juga. Artinya hati kita sadar waktu berdoa itu sedang minta kepada Allah. Muntung kita gerunum hati kita kadang enten lawan Tuhan minta nih kan. Kita sedang berdoa sedang mahyau Tuhan 2 tahun mahyau bahasa kitanya. Nah, hati ini kada ingat, kada hadir ngarannya. Hadir hati itu sadar kita sedang minta. Dan kita berdoa kepada Allah itu adalah untuk taqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah dan untuk menampakkan kepakiran kita. Tuhan tahu wae pada kita ini pakir ya lah. Tapi Allah itu senang kalau kita menampakkan kehinaan kita kepada Allah. Menampakkan kehinaan lawan Tuhan itu mulia. Kalau kita menghinakan diri kepada makhluk, ini hina. Tuhan nggak ada ketujuh. Merendah hati diri lawan apa mahinakan lawan minta-minta lawan manusia itu kada baik. Menyangka aja berusaha dibeli baik minta-minta nih lawan manusia. Tapi kalau Allah senang diminta, nah ini ngaranya hadir hati tadi timbulnya. Hati kita hadir sedang melaksanakan doa, sedang berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, menampakkan kehinaan dan kepakiran kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat para keluarga sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi yang ketiga, di antara syarat dan adab doa itu jar para ulama ialah alla yad'wa mumtani'an aqlan wa adatan. Bahwa dia tidak berdoa kepada Allah akan sesuatu yang tercegah, artinya kada mungkin bahasa kitanya. Secara akal dan secara adat, itu adab juga. Kada usah kita minta sesuatu yang kada mungkin menurut akal, menurut adat. Walaupun kada mustahil bagi Tuhan mengabulkannya lah. Umpama yuntuakan di para ulama, minta anak bebini kada, kan kada sesuai lawan akal ngarannya lah. Nah kalau orang ini bebini lawa sudah kada diberi Tuhan anak, minta supaya diberi Tuhan keturunan itu bujur itu sesuai. Ini bebini kada ya lah umpama nih, minta ya Allah beri aku anak ya lah. Jangan minta Tuhan, minta di orang aja, nang orang nang banyak anak minta ya Allah, mau tuh tahu li. Itu contoh nang mumtani'an aklan tadi tuh. Kemudian lagi di antara syarat dan adab doa yang keempat, alla yad'wa bi maksiatin, bahwa ia tidak berdoa dengan sesuatu perkara maksiat. Itu adab juga. Banyak urusan dosa jangan hendak minta lawan Tuhan ya lah. Itu kada beradab kita. Kita akan bertambah hina di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau kita minta dengan perkara maksiat. Yang kelima, alla yad'wa bima yujhal akibatuhu, bahwa ia tidak berdoa, tidak minta kepada Allah dengan sesuatu yang tidak diketahui akan akibatnya. Kecuali bakait minta sesuatu yang kada ketahuan baik buruknya akibatnya sesuatu itu. Contohnya panjang umur, itu kada tahu baik buruknya akibatnya lah. Nah kecuali bakait boleh aja kita minta panjang umur nih, tapi untuk baik, yang kada baik ya lah, panjang macam kalade baik lakas mati ya lo. Aduh saya minta panjang umur tapi untuk taat kepada Allah. Nah macam mereka kita malamnya susaban berdua lo baca Yasin. Nah baca Yasin dengan niat supaya dipanjangkan umur dalam keadaan sihat dan taat. Panjang umur taat baik, karena ujar Nabi khairuna, sebaik-baik manusia mantala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Amun umur panjang gawian dak itu aja kada karuan tampuh ya lah.
Aduh saya minta panjang umur, minta lekas mati aja. Nah, Nabi kita mengajarkan dua apa? Allahumma ahyini makanatil hayatu khairan li. Itu loh. Wa amitni, matiakan aku makanatil mamat khairan li. Matiakan minta panjang kadang baik panjang umur ilah bila lekas mati berdoa. Kita mudah-mudahan panjang umur sehat tapi dalam taat kepada Allah artinya. Kemudian lagi di antara adab dua napa husnuzan billah, baik sangka dengan Allah. Ini adab juga. Hati ini berbaik sangka lawan Tuhan apa? Kita menyangka doa kita diterimanya, doa kita dikabulkannya yalah. Nah, tapi kada diberinya dalam dunia, kita sangka baik kena di akhirat diberi Tuhan doa itu. Nah, lagi husnuzan billah. Kemudian yang ketujuh Allah yasta'zimal masalah, jangan menganggap besar nang diminta itu. Karena bagi Tuhan kada ada beratnya akan memberi sesuatu kepada kita permintaannya lah. Makanya ujar Nabi dalam sebuah hadis, apabila engkau minta kepada Allah akan surga, mintalah surga Firdaus, jangan alang-alang ya. Jangan minta surga ya Allah, masukkan aku ke surga walaupun yang paling rendah, jangan minta yang paling harat ini. Karena bagi Tuhan kada ada sulitnya. Ibarat orang ulah proposal aja lawan bupati itu mulai sedikit. 100 juta minta, ini dapat 10 juta ya lo. Itu manusia misalnya ada sugih juga, di rakyat juga lo, di daerah juga ada kawasan beberang julung orang. Kamu lawan Tuhan apa ada sulitnya? Siapa nama nangati Tuhan ada? Kita minta lawan manusia, minta lawan orang sugih, sidin banyak hutang. Umpama. Nah, jadi wajar aja lah melawan Tuhan, jangan menganggap besar permintaan. Allah yastazimal masalah. Kemudian yang kedelapan lagi di antara syarat dan adab doa Allah yakuna ala wajil ikhtibar, jangan mantis Tuhan. Doa itu jangan coba-coba. Nak coba-coba Tuhan jangan ya lah. Nak mencoba-coba itu lawan manusia aja. Ya nak mencoba-coba menakon barinya kada aja itu lawan manusia, lawan Tuhan jangan kayak itu. Nang kesembilan al-jazmu bid-du'a, mesti jazam. Jazam itu artinya bahasa kampungnya apa? Minta tuh bujur-bujur. Jangan bakait, ya Allah ampuni dosaku men engkau mau. Jangan kayak itu lawan Tuhan. Nah, Nabi melarangnya lah doa. Allahumma ghafirli in syi'ta, itu nah jangan. Melawan kawan nah aja minta ruku umpama lawan kawan, ayo minta ruku nah sebubungkus mun hakun nah ayo aja kayak itu. Tuhan jangan in syi'ta kada baik lah kada badap. Artinya apa? Jazam dengan doa tadi itu albis sukun ilallah, dengan tentram hati kita ini dengan Allah. Tenang, artinya sukun itu asal artikan mati. Jazam itu alamatnya apa? Ya sukun mati. Arti hati kita ini bulat minta lawan Tuhan tuh. Nah, ada asaan. Kemudian yang ke-10 yang terakhir di antara syarat dan adab doa yang dijelaskan oleh para ulama adalah imtisalul awamir, itu karena menjunjung perintah. Nah, ini adab juga. Kenapa kita berdoa ini nama mendasari, nama motivasi kita berdoa itu apa? Karena kita disuruhnya berdoa. Disuruhnya bang berdoa ya lah. Jadi kita minta, artinya Tuhan tuh senang bila diminta. Nah, itu adab dalam berdoa. Kemudian lagi para ulama menyebutkan mengenai rukun-rukun doa. Ini perlu kita tahu dalam berdoa. Doa itu ada rukunnya, nak sembahyang juga. Rukun doa itu jar para ulama ada dua. Yang pertama hadir hati, yang kedua raja akaramihi, mengharapkan kemurahan Allah. Sugih bang Tuhan ya lah. Dan orangnya pemurah kan, Al-Karim, mendengaran Tuhan Al-Karim. Itu rukun doa, hadir hati dan mengharapkan kemurahan Allah. Kemudian lagi ujar para ulama menyebutkan berkaitan dengan doa ini supaya doa kita cepat diterima oleh Allah adalah doa itu ada punya sayap, halar. Halar ini biasanya kesan terbang, lo burung tapi punya bahalar. Kenapa burung kau terbang ya bahalar? Kita kada bahalar kau lah terbang. Kita kau terbang kita kada bahalar burung. Nah artinya sayap doa ini diperlukan apa supaya doa itu lekas naik. Yang tegana di langit saja ada sampai hadrat Tuhan masuk. Nah halar dua sayap itu jar para ulama ada dua pulang.
benar dan makanan yang halal. Asidku wa aklul halal itu halal doa ajar para ulama lah. Jadi pemakan ini pengaruh juga kita berdua. Ada Nabi kita menyebutkan dalam hadis seseorang nang dalam perjalanan musafir rambutnya kusut usang dalam perjalanan berdoa lawan Tuhan tapi kada dikabulkan Tuhan doanya. Kenapa? Kayak apa dikabulkan dia Nabi amun makanannya haram minumannya haram. Ini perlu warak bahasa agamanya ya lah. Mana muarinnya? Mandak mahal aja nih lo. Minggu ini mesti hari raya minggu akan datang temuan lagi. Kita harus akan lo kok. Nak awal balik dulu, ayah balik dulu. Ada akunnya lah, pan balik dulu. Kayaknya ada satu mat lagi nak ada pemanaan juga. Ya. Yang ketiga dalam doa itu adalah waktu. Waktu ini perlu juga. Waktu doa. Nah, waktu doa itu kita unting artinya waktu-waktu mustajab. Waktu mustajab antara lain para ulama menyebutkan sesuai dengan hadis-hadis Nabi itulah waktu sahur. Waktu sahur itu waktu mustajab. Waktu setelah sembahyang fardu. Narahatan hati kita dalam keadaan kosong. Nah, itu waktu mustajab. Di hari Jumat. Nah, begitu hari Jumat ini ada waktu mustajab. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ujar Nabi kita menyebutkan ujar Abu Hurairah nih Rasulullah menyebutkan tentang hari Jumat dan Nabi kita bersabda ujar Nabi inna fiha sa'atun la yuwafiquha abdun muslimun di hari Jumat itu ada satu saat yang tidak bersesuaian oleh seorang hamba yang muslim sedangkan dia dalam keadaan salat dia minta kepada Allah akan sesuatu melainkan Allah berikan akan dia permintaannya. Ini hari Jumat nih pas hari ini hari Jumat. Nah ini waktu mustajab juga hari Jumat. Jadi dalam seharianan hari Jumat itu ada waktu mustajab. Nang bila kita berdua di waktu itu pas sesuai nih langsung dua kita sampai ke hadirat Tuhan. Tapi Nabi kita kadang menyebutkan wahai apa jamnya hari Jumat itu menjadi dalam seharian lah. Artinya bahwa untuk hari Jumat kita lebih utama dengan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bilanya sesuai waktu itu Nabi kita mengisyaratkan sedikit di Nabi waktunya hari Jumat itu ada satu mat. Nah, hadirin hadirat para keluarga sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya bahwa doa itu kita penting minta kepada Allah. Dan dalam kita berdoa kepada Allah adalah harapan kita diterima. Supaya doa kita diterima oleh Allah, kita mesti melengkapi syarat dan adab-adabnya tadi. Adab dan syarat-syaratnya. Nah terakhir lagi untuk memberi amalan pian temuan hari ini hari Jumat ini amalan hari Jumat khusus. Ujar orang bari nyebut amalan sugih. Amalan sugih lah. Dalam kitab belum ada dapat syarah tahrir rasa kitabnya. Ini amalan seminggu sekali aja mamalkan. Ini amalan sugih, hendak kalau sugih. Jangan salah paham lah, sugih lah kada mesti banyak berduit. Amun amalan banyak berduit, nabung 2 juta sehari itu amalan banyak berduit, jelo mana ditabung-tabung. Ini amalan sugih ujar Nabi la salagina an kasratil irdi walakinil ginan nafsi itu yang utama. Bukanlah kaya itu banyak besar harta benda, tetapi kaya itu ialah kaya hati. Ini yang kita harapkan lawan Tuhan. Amalan sugih di sini maksudnya. Mengamalkan seminggu sekali. Disebutkan dalam kitab Syarah Tahrir. Bahasa kitanya aja bahasa Arabnya panjangan pulang ini. Disunatkan mengiringi salam artinya imbas salam daripada sembahyang Jumat sebelum melipat batis. Sebelum bepandir pulang masih dalam keadaan duduk tawarruk sunat napa membaca Fatihah 7 kali. Ini amalan saben minggu udah nih. Nah nyaman mamalkan ini loh kada hafal bacaannya gini udah cetakan pulang sudah hafal Fatihah 7 kali. Tapi ngetakan batas jangan diubah masih gini. Salam kita kan jangan diubah batas jangan belipat dulu kain aja begana tawarruk ngarannya. Nah kayak apa kita ibadah salam nih tuh. Jadi istighfar dulu baca kan biasa hanya baca Fatihah 7 kali.
Al-Ikhlas 7 kali. Taulah Al-Ikhlas. Tahu ayulullah qul huwallahu ahad. Nang ketiga hanyar age Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali, 77 musabbaat ngarannya. Itu dihitung lah. Amunnya imam talaju kita tadudi abisakan kita hitungan seorang aja. Ada anak-anak kadang-kadang imamnya nak lakas ada saruan di lain. Pun gurunya saruan ke lain ada sekaliannya baca Fatihah. Aja diiringi ada bapaknya mudah na imbas sembahyang tuh ada bapak lagi kita belain kada mempati imam nih. Nah, jadi 77 dihitung bujur-bujur. Nah, kemudian setelah selesai 77 tadi, ini doanya yang penting nah. Kemudian dia berdoa. Ya Ghaniyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahim ya Wadud. Palelo. Ya Ghaniyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahim ya Wadud. 6 ngaran Tuhan kita seru di situ kita panggil. Aghnini bihalalika an haramika wa bifadlika amman siwa. Ini riwayatnya dalam kitab Taqrir Abad dan setiap syarah tahrir. Mungkin beberapa riwayat yang lain-lain duanya. Nang dalam kitab itu kayak itu bacaannya. Membaca doa itu 4 kali. Seminggu sekali aja. Malakan tadi kan sembahyang Jumat doanya baca 4 kali. Fatihah 7, Al-Ikhlas 7, Al-Falaq 7, An-Nas 7. Batis masih dalam keadaan belum bersila lagi, sebelum berpandir nang lain. Jadi langsung berbacaan. Doa baca 4 kali. Ya Ghaniyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahim ya Wadud. Aghnini bihalalika an haramika wa bifadlika amman siwak. Nah, Nabi kita menyebutkan dalam kitab itu apa? Hal keutamaannya nih. Man wazaba 'alaiha, siapa nang mengakali atasnya. Aghnahullah, dia akan dikayakan oleh Allah. Amalan sugih lah ngarannya. Tuhan menyugihakan. Amunnya Allah Ta'ala na menyugihakan ialah pasti sugih. Biar kada banyak berduit tapi sugih, nyaman hidup yolo. Kita hidup ini susah, menduit ke tapi ada, pikiran pulang pakir. Titir mandai lah. Nah, jangan kayak itu, kita mudah-mudahan jangan kayak itu. Nah, yang pertama napa orang mengakali tadi tuh? Artinya muazab ini saben minggu, jangan sekali sebakas saja mah malakan. Saben minggu, saben Jumat kayak itu. Nah, yang pertama dia akan dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, warzaqahu min haitsu la yahtasib, dia akan diberi rezeki oleh Allah dari sekira-kira dia kada mengira-ngira. Nah, kena ada rezeki nang kada disangka-sangka. 2. Yang ketiga, wa ghafara lahu ma taqaddama min dzambih, Allah ampuni baginya dosanya yang telah lalu. Dosa diampuni Tuhan. Nyapa dosa ini namulah kita kulir beribadah. Naman dinding kita lawan Tuhan tuh kan dosa nih tuh. Mun dosa kita diampuni Allah, itu akan menambah kita rajin dalam beribadah kepada Allah. Nang keempat, wa hafizalahu dinahu wa dunyahu wa ahlahu wa waladahu. Allah akan memelihara baginya akan agamanya, dunianya, keluarganya, anaknya. Nah, itu fadilatnya tuh. Tapi sesuai macam tadi, mamalakan jangan diubah-ubah. Loh, ini aku tambahin aja 10 kali Fatihahnya jangan. Ini bila sudah ada hitungan, ada jatah-jatahnya, amalan tuh lah. Daripada ulama, daripada walinya nanti diubah lagi orang dari apa lagi dari Nabi langsung. Nabi menyuruh 77 jangan mana nambahi lah. Nak menambah itu belain gina bahasa. Nah, jadi itu ada rahasianya. Sudah amalan ini bila sudah ada jatah-jatah bilangannya tuh. Nah, macam kita sembahyang fardhu apa wirid aja tasbih 33. Ya nak 100 membaca 33 aja. Subhanallah, subhanallah. Kira alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Nah, jangan makan Nabi 100 kan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu ujar Nabi, siapa yang mengakali itu tuh imbas sembahyang fardu diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Fadilatnya kita tambahi kena lain kisahnya ya lah. Nah, hadirin hadirat para keluarga sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu amalan sugih orang menyembet seminggu sekali. Dibacaan inilah. Sebuting lagi nah amalan sugih hendak lebihan lagi.
Ini kada dibaca kada digawe hayang kada ngalih nih mamalakan. Mesti ingat guru bari melajari guru salam. Ding guru bahit guru salam waktu belajarin kitab hadis barilah din madakan amalan sugih tapi ini gawian. Nak sugih sini apa amalannya? Bismillahirrahmanirrahim. Amalannya nih katakan jangan berhutang, Allah. Kata ingat bener nih tuh. Jadi alhamdulillah ulun sama weh ini bukan ulun bangga lawan diri kada alhamdulillah karunia Tuhan ya lah. Sampai ini kada ini berhutang nih tuh. Ini berhutang. Orang kada berhutang tuh orang sugih loh kok. Biar banyak harta punya hutang beledong juga ya loh kok sulit juga. Jadi mudah-mudahan nama ada bisi hutang, mudah-mudahan dilunasiakan oleh Allah Taala cepat punahan. Banyak bisi hutang aja Ustaz. Mudah-mudahan bertahan kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa di jalan yang diridainya hingga pada akhir hayat kita nantinya. Mudah-mudahan kita bertahan anak buah kita, anak juriat kita, guru-guru kita, orang tua kita. Kalau kita bertahan, mudah-mudahan kita bertahan mati dalam keadaan beriman. Husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس بصدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا فهما وعلما وعملا وهدى وتوفيقا اللهم اجعل ثواب ما قرأناه من الفاتحة وسورة الإخلاص والمعوذتين بصحائف أصحاب الحقوق الواجبة علينا وإلى أرواح أمة المسلمين والمسلمات وخصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وإخواننا وأخواتنا وجميع قراباتنا وأرحامنا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق الواجبة علينا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجعل قبورهم من رياض الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله